Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiha bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sudah berkali-kali kita bahas makna dari dua kalimat syahadat itu, baik tentang Allah maupun tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau keterangan-keterangan yang semakna dengan dua kalimat syahadat itu. Yang terakhir kita bahas adalah madzahiru syirki. Orang boleh sependapat, boleh tidak, tapi kitab ini menulis tentang madzahiru syirki, fenomena dari kesyirikan yang ada di masyarakat itu. Bagian yang ke-20 dalam kitab itu, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu sudah dibahas. Sekarang kita lanjutkan yang ke-5, 6, dan 7 dan seterusnya. Yang kelima dalam kitab itu ditulis oleh penulis kitab Tauhid itu, ya mudah-mudahan tidak salah paham, at-tawafu haulal kuburil anbiya wal auliya. Dalam bahasa populernya maknanya adalah tawaf, mengelilingi kuburannya Nabi dan kuburannya para wali. Pikiran seperti begini ini jangan disalahartikan seolah-olah kita itu dilarang menziarahi kubur. Boleh, bahkan itu sunnah. Nanti di bagian akhir dalam kitab ini ada keterangan kaifa nazurul kubur, bagaimana kita seharusnya caranya menziarahi kubur itu. Tapi ini kok ada tulisan yang berkaitan dengan madzahiru syirki, fenomena kesyirikan itu. Salah satunya adalah at-tawaf haula kuburil anbiya wal auliya was sholihin. Pikirannya penulis kitab Tauhid itu begini, Pak. Orang kalau ada istilah tawaf itu, karena disebutkan di dalam Al-Quran, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah Anda bertawaf. Ketentuannya jelas, mulai dari mana, berapa kali kelilingnya, pundak yang mana yang ditaruh di sebelah Baitullah itu, ya, dan seterusnya. Jenengan sudah paham berapa kali putaran kalau orang mau tawaf itu? 7. Andai kata orang mengelilingi Ka'bah itu tidak melafalkan apa-apa, bahasa Jawanya enggak muni apa-apa, itu ibadah apa bukan? Halo? Nanti tak kasih perbandingan. Andai kata orang itu mengelilingi Baitullah, ya niatnya tawaf juga itu ya, tapi lisannya diam aja, hanya keliling kok 7 kali. Ibadah apa enggak? Yang disebut ibadahnya itu apa kelilingnya, apa berdoanya, apa kedua-duanya. Tapi begitu istilah tawaf, di mananya sebenarnya yang ibadahnya? Di bacaannya apa di kelilingnya? Kelilingnya, betul. Lah kalau itu ibadah, tempatnya itu di Ka'bah, jangan dilakukan di luar itu. Maksudnya kita ini begini.
Dengan saya tulis perbandingan. Orang datang ke masjid, lalu orang sholat 2 rakaat sebagai haknya masjid yang namanya tahiyatul masjid. Lalu orang itu duduk diam tok, duduk diam gini tok. Sekali tempo dia beristighfar, sekali tempo bisa membaca subhanallah dan sebagainya. Itu ibadah apa bukan? Namanya itikaf. Misalkan dilakukan di siang hari, boleh apa tidak? Boleh. Tidak Ramadan? Boleh. Tapi ini ibadah yang tidak populer. Populernya di mana? Pada waktu bulan Ramadan. Kalau duduk diam itu di masjid itu namanya iktikaf, itu bagian dari ibadah, maka jangan duduk diam di tempat yang tidak diperbolehkan dipakai untuk ibadah. Ya. Mana yang tidak diperbolehkan dipakai untuk ibadah? Ya kuburan itu. Karangannya siapa? Loh, bukan karangannya siapa. Itu keterangannya Nabi. Ya. Dalam kitab yang lama itu diterangkan itu. Ada orang an Ali bin Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain. Ali bin Husain itu apanya Rasulullah? Kalau Husain cucunya, tapi Alinya, ya Husain itu cucunya. Kalau Alinya, Ali bin Husain, berarti anaknya. Daripada bingung saya urut mulai dari awal. Putrinya Rasulullah itu namanya Fatimah, betul Pak ya? Nikah sama Ali, punya anak namanya Hasan dan Husain, betul toh? Hasan Husain. Husain punya anak diberi nama Ali. Bingung? Berarti Ali bin Husain bin Ali. Ya. Enggak Pak, cicit. Nah ini yang tahu itu cicitnya itu. Ya, an Ali bin Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain tahu ada orang datang ke pojok kuburannya Nabi, fayadkhulu, kemudian orang itu masuk, fayad'u, lalu orang itu berdoa. Berarti doanya di mana? Di dekat kuburannya siapa? Nabi. Fanahahu, lalu dilarang sama Ali bin Husain. Faqala lahu, kemudian Ali bin Husain bilang sama orang itu tadi, ala uhaddithukum hadis. Pak, sampean mau tak tunjukkan ada hadis? Sami'tu min abi, saya dengar dari bapak saya. Berarti dari Husain. Jangan keliru loh Pak. An jaddi, dari kakek saya. Dari siapa? Ali. An Rasulillah, dari Rasulullah. Apa katanya? La taj'alu qabri 'idan wala buyutakum kuburan. Jangan jadikan kuburan saya itu sebagai tempat perayaan, atau jangan jadikan kuburan saya bolak-balik datang ke tempat itu. Jadi kalau jamaah haji umroh menziarahi makamnya Rasulullah boleh, tapi jangan ada siklus waktu. Karena Id itu maknanya adalah siklus waktu. Orang Islam setiap satu Syawal rame-rame salat 2 rakaat. Namanya Idul Fitri. Begitu Pak ya? Setiap tanggal 10 Dzulhijjah rame-rame salat apa? Itu namanya Idul Adha. Id itu balik, ada siklus tertentu. Lah, kata Ali bin Husain tadi bilang sama orang yang datang, hadis dari Nabi, la taj'alu qabri idan wala buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya apa? Rumah dilarang dijadikan seperti kuburan. Maksudnya tidak pernah dipakai ibadah. Kok seperti? Halo? Berarti ibadah di kuburan boleh apa enggak? Itu bukan karangan saya. Tapi Nabi memerintah berikutnya, wasallu alayya
Kamu baca salawat aja kepada saya. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bacaan salawatmu itu sampai kepada saya di mana saja Anda berada. Jadi saya balik lagi ke sini. Nomor 5 tadi, madzahiru syirki, salah satunya adalah yaitu apa? At-tawafu haula kuburil anbiya wal auliya. Tawaf di sekelilingnya, mengelilingi kuburannya para nabi dan para wali. Iya, kalau di sini kuburan itu ya begitu saja biasa. Tapi kalau di negara-negara yang banyak mengagungkan kuburan, itu kuburan itu lebih mewah daripada masjid ini. Betul Pak ya? Ini apa, cuma begini aja kan. Ya, tapi itu mereka lebih mewah, marmernya bagus-bagus. Ya. Di Sidoarjo ini saya pernah menerangkan begini, ada yang tanya, tidak saya sebutkan daerah mana, kecamatan mana, desa mana. Khawatirnya nanti sampean kondo-kondo orang gitu. Ya. Orangnya itu cerita, iya Ustadz, di rumah saya itu ada kuburan dikeramatkan. Seringkali ada orang itu tawaf di situ 7 kali. Itu tempatnya tidak di kuburan, karena tawaf itu apa? Ibadah. Kalau duduk diam itu namanya itikaf, tempatnya di masjid, bukan di kuburan. Tidak boleh. Kalau di kuburan namanya dengar-dengar itu ya. Nah begitu ya. Lalu kitab ini juga selanjutnya menulis ya, Kal Jailani wa Rifai wal Badawi, seperti kuburannya ya, Abdul Qadir Al Jailani, Rifai, Badawi, Husain wa ghairihim dan lain sebagainya. Tidak ada di Indonesia. Tapi di luar negeri, negara-negara yang mengagung-agungkan kuburan itu luar biasa. Ya, kuburannya Imam Syafi'i itu banyak orang nulis surat ditaruh di situ. Ya. Suratnya itu supaya maksudnya inti isinya dari surat ya bukan bendanya ini, tapi maknanya dari surat itu supaya diaturkan oleh orang yang wafat itu kepada siapa? Allah. Nah, sampai di situ Pak. Coba dibaca kitab-kitab yang lain kan juga begitu ya. Li'anna tawaf ibadatun, karena tawaf itu juga ibadah. La yajuzu illa haulal Ka'bah. Tidak boleh berkeliling tadi yang 7 kali kecuali di mana? Di Ka'bah. Yang sudah haji maupun umrah mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, begitu ya. Kemudian la tajlisu alal kubur wala yang nomor 5 tadi ya. Wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah tawaf di Baitullah tadi. Kemudian yang ke-6 termasuk madzahiru syirki as-salatu ilal kubur wa hiya ghairu jaizatin. Salat menghadap apa? Kuburan. Jadi makanya sebenarnya umat Islam itu tidak boleh memakamkan siapapun itu di dalam apa? Kuburan. Semoga saya tidak salah menyebut, ketika Rasulullah wafat, opsinya untuk dimakamkan di mana itu ada 3 tempat. Ada yang masih ingat Pak? Atau belum pernah saya sampaikan? Yang benar yang mana itu? Kira-kira sudah tapi lupa, mungkin gitu ya. Tidak apa-apa, wajar itu. Pertama mau dibawa ke Mekah, karena wafatnya Rasulullah di Madinah. Yang kedua mau dimakamkan di dekat mimbar. Sedangkan mimbar di mana? Masjid, tidak boleh. Lalu Aisyah yang cerita bahwa setiap nabi yang wafat dimakamkan di tempat wafatnya. Berarti Rasulullah dimakamkan di rumah. Maka di kamarnya Rasulullah itu hukum syariatnya berubah. Nah, ini yang saya mau bahas sedikit. Saya ulangi, maka ya satu petak yang ada di makamnya di kamarnya Rasulullah tadi hukumnya berubah. Ada kitab sendiri yang menulis mengenai itu. Judulnya Hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikhuha wa ahkamuha. Kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya. Karena hukumnya berubah. Ketika masih jadi kamar, Nabi itu bisa istirahat di situ, bisa tidur di situ. Salat di situ boleh, Pak? Ketika Rasulullah masih hidup, masih sugeng, boleh toh? Salat di situ boleh, ngaji di situ boleh, boleh istighfar di situ boleh,
Ketika kamar tadi sudah jadi apa? Makam, berubah nggak hukumnya? Berubah. Itu sama dengan kalau ada lapangan, orang masuk ke lapangan nggak pakai salam, ya, dipakai layangan boleh, dipakai sepak bola boleh, dipakai pengajian boleh nggak? Lapangan tadi. Tapi ketika lapangan tadi sudah ditetapkan menjadi makam dan beberapa orang yang soleh solihah itu dimakamkan di situ, berubah. Masuk di situ nggak boleh seenaknya. Pakai salam nggak? Iya. Tapi ketika masih jadi lapangan lalu orang setiap masuk di situ salam, ya keliru nanti tambah. Assalamualaikum, ya tambah keliru nanti ya. Nah, jadi berubah. Jadi makanya orang Islam itu mestinya dimakamkan di pemakaman yang umum, tidak di mana? Tidak di masjid, ya. Nanti bisa mengarah pada kemungkinan berbuat apa? Kesyirikan. Nah, biasanya pertanyaan, sebelum ada pertanyaan saya terangkan. Tadi sudah saya sebutkan, tapi ini untuk mengingat aja. Nabi itu dimakamkan di mana? Jangan dijawab di Madinah, Pak, ya. Di rumah. Di rumah apa di masjid? Ini kadang-kadang orang jumbo itu, Pak. Itu di rumah, tidak di masjid. Memasukkan areal rumahnya Rasulullah SAW ke dalam areal masjid itu tidak atas kesepakatan para sahabat. Sahabatnya kemana? Sudah 86 tahun setelah Rasulullah wafat baru ada perluasan Masjid Nabawi yang memasukkan areal rumahnya Nabi ke dalam apa? Masjid. Jadi tidak di masjid. Menurut kitab Hujratun Nabi SAW Tarikhuha wa Ahkamuha itu tadi, ya, kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya, sebenarnya para ulama saat itu menentang, tidak boleh. Jangan dimasukkan di areal apa? Masjid Nabawi. Tapi kalah, ya, para ulama itu, bahkan cenderung menentang, kemudian bisa dihukum ulamanya itu. Saya rasa di mana-mana sudah sering kali kita dengar ada ulama dihukum sama penguasa. Ada begitu ya, Pak, ya? Nah, tapi kepegelan menghukum akhirnya dibebaskan sendiri, begitu. La tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Jadi ada etikanya itu, ya. Ketika saya membahas ini, saya sering menyebutkan mengapa teman-teman kita Muhammadiyah, teman-teman kita NU tidak membuat kuburan sendiri, ya. Boleh, Pak, itu. Lalu diatur menurut syariat, menurut pendapatnya masing-masing. Terserah. Kalau istihadnya teman-teman di Muhammadiyah harus diurut begini, ada salam, tidak boleh ngaji, tidak boleh sholat, tidak boleh baca apa-apa, hanya mendoakan di situ, ya sudah. Ya, kalau menurut teman-teman di Muhammadiyah itu misalkan harus letter saja, tidak boleh diunduk-unduk, ya, tidak boleh dipakai geceng, ya semua kuburan harus digitukan. Itu maksud saya untuk memberi contoh kepada umat dan masyarakat, begini loh caranya kalau orang dimakamkan di pemakaman yang sesuai dengan apa? Syariat. Karena orang mati itu, Pak, ya, jangan nggak pengalaman itu apa maksudnya? Orang mati itu, nuwun sewu, memandikan aja ada syariatnya enggak? Ada, mengkafani ada toh? Jangan begitu, memasukkan di liang lahat itu loh ada aturannya kok. Dari mana, Pak, memasukkannya? Kalau ini utara, ini kan sudah utara toh, ini selatan. Masukkannya dari mana? Dari selatan, berarti dari arah mana? Arah kakinya nanti kan di sini. Coba nanti dengan titeni kalau nanti yang memasukkan itu salah, jangan bisa tegur nanti. Nanti maksudnya apa ya iso tegur gitu. Jadi kalau ini liang lahatnya, memasukkannya dari sini. Berarti yang dimasukkan dulu apanya? Kepala. Ya, dari arah kaki. Kakinya mayat itu tadi. Tapi kepalanya dimasukkan dulu. Misalkan dimasukkan dari arah barat bareng-bareng kepala, badan sama kaki, bisa masuk nggak, Pak? Bisa toh? Dari arah timur digelundungnya bisa nggak itu? Bisa. Tapi mengapa tidak begitu? Ini aja diatur kan? Duh, gitu loh maksud saya.
Kalau nanti orang mau ziarah juga diatur, mencolot nggak boleh, salam gitu, macam-macam. Nah inilah maka di sini supaya tidak terjadi madzahiru syirki, fenomena kesyirikan itu tidak seyogyanya kemudian umat Islam itu dimakamkan di areal dekat apa? Masjid. Ya. Ini penting Pak untuk difahami oleh kita semuanya itu. Coba saya selipkan sedikit. Ini saya ngecek bukan ngetes ya. Tapi semi ngetes juga nggak apa-apa. Jangan masih ingat Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Masih ingat nama-nama itu? Lo katanya ngaji kemana-mana. Apa itu Pak? Itu ada di surat Nuh. Jadi umatnya Nabi Nuh itu didakwai Nabi Nuh bertahun-tahun bahkan ratusan tahun tidak ada respon. Mana Nabi Nuh itu yang dimusuhi ya. Lalu Nabi Nuh matur sama Allah. Ya Rabbi innahum asawni. Ya qala Nuh. Nabi Nuh matur sama Allah. Ya Rabbi innahum asawni. Ya Rabb. Dibaca Mas, minta tolong surat Nuh itu di Quran itu dicarikan. Surat Nuh surat 71 ayat 21, 22 dan 23. Supaya nyambung, bisa ada variasinya. Surat 71 ayat 21, 22 dan 23. Jadi itu ayat itu menerangkan ketika Nabi Nuh berdakwah enggak ada respon, kemudian Nabi Nuh itu matur sama Allah. Nah, sampai baca yang 21 dulu. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku. Ya Rabbi innahum asawni, mendurhakai Nabi Nuh. Terus dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Orang-orang itu malah mengikuti teman-temannya, yang mengikuti orang-orang yang sebenarnya harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahi apa-apa kecuali apa? Kerugian. Dibalik, mudah-mudahan harta benda kita dan anak kita itu menjadi aset kita dunia dan akhirat. Amin. Lanjut Mas. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Ya, tak tanya Pak, tipu daya itu bahasa Qur'annya apa? Zaman Orde Lama, Orde Baru itu populer itu kata-kata itu. Makar, wa makaru makron kubaro, dan mereka melakukan apa tadi? Tipu daya. Makar dari sudut pandangan akidah tauhid ya. Menurut kitab Syarhu Masail Jahiliyah, orang yang melestarikan kesyirikan itu makar terhadap tauhid. Dalilnya itu. Jadi agama yang direalisasi, yang diwujudkan sama Allah, yang harus diamalkan itu agama tauhid. Tapi ketika ada orang menghembuskan kesyirikan atau mengamalkan kesyirikan, itu melakukan makar kepada Allah. Ya, melakukan tipu daya, makar, memberontak kepada tauhid tadi. Mestinya hal tauhid yang harus dilestarikan, tapi orang itu naudzubillah min dzalik melestarikan kesyirikan, itu makar kepada Allah. Makaru makron kubaro, dan mereka melakukan tipu daya yang besar. Nah, yang ini yang saya sebutkan tadi Pak. Monggo. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Nggih. Jangan pula sekali kamu meninggalkan penyembahan Wat. Terus? Dan jangan pula Suwa, Ya'uq, dan Nasr. Saya tanya Pak, yang 5 tadi apa itu? Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Sampai cari Mas di catatan kakinya itu, kalau itu Quran terjemahan Departemen Agama, di bawah garis itu ada nomor biasa. Ya, setelah terjemahan di bawah garis bawah sendiri itu ada nomor berapa itu, 600 berapa atau 700 berapa itu? Nomor berapa? 871. Jadi semua Departemen Agama yang cetakannya Quran Departemen Agamanya itu catatan kaki nomor 871 menerangkan ini. Apa kata Departemen Agama? Monggo. Wat, Suwa, Ya'uq, dan Nasr adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh, yang semula nama-nama
Ya, nama apa tadi Pak? Loh, jangan orang soleh dulu. Nama apa tadi? Berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Kata siapa? Kata Departemen Agama. Kalau saya ngomong gini, pemerintah Republik Indonesia mengakui bahwa Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, Seki Departemen Agama maksudnya, mengakui bahwa Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama berhala terbesar yang semula nama orang soleh. Boleh gak Pak? Ada dasarnya kan? Quran cetakan Departemen Agama. Sekarang yang jadi masalah, mengapa nama orang soleh kok bisa berubah menjadi masalah dari nama berhala? Prosesnya gimana itu? Departemen Agama ini adalah mengambil dari tafsir-tafsir besar. Semua tafsir-tafsir itu mengatakan hadihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr itu adalah nama-nama itu adalah orang-orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika orang-orang soleh ini meninggal, aukhas syaitanu ila qaumihim, setan membisik-bisikkan kepada umatnya yang ditinggalkan oleh orang-orang soleh tadi. Apa bisikannya setan? Anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaban. Dirikan patung-patungnya, besar-besarkan, karena ini orang soleh, bukan orang sembarangan. Saya tanya, kira-kira kalau pakai akal masuk akal nggak Pak? Wong ini orang soleh ya Pak. Lalu di jasa-jasanya dibesar-besarkan, ditulis riwayat hidupnya, patungnya dibuat, kuburannya dibesar-besarkan. Masuk akal nggak kalau pakai akal? Bukan pakai agama. Orang besar Pak. Ini bisikannya setan itu yang bilang gitu di. Fafa'alu, lalu dikerjakan. Jadi setan tadi membisik-bisikkan supaya dibuatkan patung-patungnya terhadap orang saleh. Walam tu'bad, saat itu enggak disembah. Hatta idza halaka ulaika aitalal amad. Ini yang pertama. Ketika orang-orang yang mematungkan tadi sudah banyak yang meninggal, berarti jarak waktunya sudah cukup apa? Lama. Bisa sampai 500 tahun Pak. Antara saat Wat, Suwat, Yahud, Ya'uq, Nasr meninggal sampai pada saat itu bisa sampai 500 tahun? Bisa. Coba jangan tanya. Wali-wali sama itu ketika wafat sampai sekarang sudah berapa tahun? Kurang lebih 450 sampai 500-an tahun. Faktor yang kedua, nusial ilmu agama dilupakan orang, ubidat, lama-lama bisa disembah. Semula nama orang soleh karena dibesar-besarkan, lama-lama bisa menjadi nama berhala. Itu lihatlah Departemen Agama. Kita nggak bisa ngomong gitu kalau nggak ada dasarnya. Dan itu tafsirannya Ibnu Abbas mengatakan begitu. Nah sekarang tak tanya sebelum balik ke sini. Yang ini ya, semuanya harus bisa jawab Pak pertanyaan yang ini ya. Siap? Kalau enggak siap enggak jadi berarti. Apakah andai kata Nabi Muhammad tidak menerima wahyu ceritanya Nabi Nuh zaman dulu, apakah Nabi Muhammad mengerti cerita seperti begini? Mengerti atau tidak? Tidak. Pertanyaan berikutnya, terus mengapa kok Allah mewahyukan ceritanya itu kepada Nabi Muhammad? Maksudnya apa? Supaya umatnya Nabi Muhammad tidak meniru kelakuannya umatnya Nabi Nuh, membesar-besarkan orang yang sudah apa? Meninggal. Cuma saya mau tanya lagi nggak enak. Nggak apa-apa ya. Kira-kira 2022 ini sudah banyak yang meniru nggak? Ya, coba lah. Jangan pakai dalil ya. Pakai itu Quran, pakai hadis. Ya. Ada rujukannya. Ya. Maka kitab ini menulis apa namanya? As-salatu ilal kubur ghairu jaizah. Salat menghadap ke kuburan. Sebaiknya kalau ada siapapun yang wafat itu tidak dimakamkan di mana?
di masjid atau dekat masjid khusus untuk orang itu supaya tidak memancing timbulnya kemungkinan beberapa ribu tahun yang akan datang ada kemungkinan berbuat syirik nggak kira-kira Pak? Iya. Kemarin hari Senin ketiga saya terangkan di Masjid Al-Mila tentang mas'alatul jahiliyah, mas'alatul ula, masalah yang pertama. Masalah yang pertama tentang karakteristiknya jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah itu adalah menyembah kepada selain dari Allah, termasuk menyembah kepada orang yang meninggal. Ketika ditegur sama Nabi waktu itu, apa jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Kalau bisa menjawab, tidak saya kasih hadiah. Jawabannya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Loh, aku tidak menyembah orang yang ini, yang mati ini. Cuma aku minta orang yang mati bisa mendekatkan keinginan saya, meneruskan keinginan saya kepada siapa? Allah. Ini jawabannya? Jawabannya siapa tadi Pak? Orang kafir jahiliyah. Yang ditentang oleh siapa? Nabi. Jawabnya begitu. Makanya orang 2022 itu tidak boleh menjawab kayak begitu. Coba lihat surat Az-Zumar, jawabannya begitu. Ayat yang ketiga, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Aku tidak menyembah ini, cuma saya minta orang yang mati ini bisa meneruskan kehendak saya, keinginan saya kepada siapa? Allah. Karena ini orang soleh. Ya, Az-Zumar ayat yang ketiga, surat 39 Mas. Ya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Maka dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa itu ada keterangan annal hanifiyata millata Ibrahim. Hanifiyah itu agama yang ma'ilan anisyirki, berpaling dari syirik. Makanya agama Islam jenengan warisannya dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad warisannya dari Nabi Ibrahim, itu harus dibebaskan dari kemungkinan berbuat apa? Syirik. Maka ayat ini menerangkan ala lillahi dinul khalis, hanya milik Allah agama yang murni dari berbuat syirik. Atau ketika orang beribadah ada kesyirikannya, maka tidak akan diterima karena Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan apa? Syirik. Lanjut Mas. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata. Ya, apa kata-kata mereka? Mengambil pelindung, mengambil pelajaran, mengambil supaya dia bisa menolong dirinya dan seterusnya. Monggo. Kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan segenap. Nah, ini bukan karangan saya Pak. Kami tidak menyembah kepada orang-orang yang mati. Hanya saja kami berharap supaya orang mati mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu lewat orang-orang yang sudah mati. Cuma ini karakteristiknya siapa tadi Pak? Jahiliyah. Bukan orang 2022. Cuma saya mau tanya, yang mirip-mirip begitu ada nggak kira-kira itu Pak? Ini perlunya orang ngaji Pak, ya. Makanya saya pakai kitab. Dan saya seringkali menyebutkan kalau ada yang tidak sependapat dengan isinya kitab itu kan bisa dibawa ke sini, dibahas gitu loh. Ya, bukan kemudian dibuang kitabnya, enggak, ya. Kemudian yang ketujuh dalam kitab ini ditulis termasuk madzahiru syirki syaddur rihal ilal kubur litabarruki biha aw lisholati indaha. Nyuwun tolong Mas dibaca itu yang ketujuh. Melakukan perjalanan tur menuju kuburan. Untuk apa? Perjalanan tur menuju kuburan tertentu untuk mencari berkah atau memohon kepadanya adalah tidak diperbolehkan. Ya, saya main baca lagi supaya ini yang pernah pengalaman begitu itu bisa memahami. Monggo. Melakukan perjalanan tur menuju kuburan tertentu untuk mencari berkah atau memohon. Ya, sekali lagi mohon tidak salah paham dulu.
Tak tanya sebelum bahas di situ. Ziarah kubur itu boleh apa tidak, Pak? Dianjurkan apa enggak? Jadi kitab tauhid ini sangat care, boleh. Pertanyaan berikutnya, kuburannya siapa yang disunahkan untuk diziarahi? Kata murid saya, kuburan orang tua Pak Naji. Nah kalau ada anak nggak tahu kuburan orang tuanya, berarti hadis itu nggak berlaku buat anak yang tidak tahu kuburan orang tuanya. Ngerti maksud saya? Namanya murid kelas SMP SMA, tanya lagi, masa ada Pak anak nggak tahu kuburan orang tuanya? Ada nggak Pak? Ya banyak. Ya. Jadi yang dia masyru', yang disyariatkan itu adalah kuburannya orang Islam. Tapi kalau panjenengan kundur ke desa lalu di sana kuburannya Mbah, terus sekalian di situ ziarah kubur, di situ ada kuburannya Mbah, boleh apa enggak? Boleh. Boleh Pak. Supaya tidak salah paham. Di situ juga ada keterangannya. Kalau jamaah sekian banyaknya ini urunan kemudian beli tiket naik pesawat ya Saudi Arabia Airlines sampai ke Madinah, yang utama kemana? Tidak niat umroh misalkan ke Madinah, yang utama kemana? Apakah sholat di Masjid Nabawi ataukah ke kuburannya Nabi? Halo? Loh, sampean kalau tidak sepakat tidak apa-apa Pak. Yang utama sholat. Bapak-bapak, mari kita ke sana. Nanti sebelum maghrib sudah sampai di sana. Habis sholat maghrib nunggu sampai isya. Habis sholat isya kemudian pulang. Tapi mumpung di sana, mari kita menziarahi apa? Boleh nggak Pak? Boleh. Jangan dibalik. Jauh-jauh dari Surabaya, dari Sidoarjo, yang utama ke makam. Niatnya itu begitu. Ya, maka kena larangan dari hadis ini. Apalagi litabarruki biha. Litabarruki itu cara Jawane mencari berkah kuburan. Nah, ini saya terangkan lagi. Ya. Barokah itu ada enggak, Mas? Dalam Islam itu loh, konsep barokah ada enggak? Ada. Wong jenengan aja dulu di waktu nikah itu kan didoakan barakallahu laka wa baraka alaika, kan begitu kan? Wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan sekali saja Pak didoakan begitu Pak ya. Barokah itu kathratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan, lalu kebaikan itu mengalir terus, itu namanya barokah. Kemudian ya, kitab Al-Qaulul Mufid menulis wa talabul barakah la yakhlu min amrayni itsnaini. Orang mencari keberkahan tidak lepas dari dua. Satu, bi amrin syar'iyyin maklumin, dengan sesuatu yang menurut syariat. Contoh, ya ini sudah mengulangi ya. Bulan Ramadan ada barokahnya, benar Pak? Yang nyebut hadis. Air ada barokahnya, benar Pak? Yang nyebut Quran. Itu namanya bi amrin syar'iyyin maklumin. Ya. Kemudian Al-Quran ada barokahnya, yang menyebut Al-Quran sendiri. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang saya turunkan kepadamu Muhammad itu ada barokahnya. Ini namanya tolabul barokah bi amrin syar'iyyin maklumin, mencari keberkahan dengan sesuatu yang menurut syariat. Bulan Ramadan ada barokahnya, air ada barokahnya. Kemudian Quran ada barokahnya. Sekarang saya tanya, Hajar Aswad itu ada barokahnya enggak? Jangan Hajar Aswad, terlalu tinggi. Ada rumah tempat Rasulullah lahir, sudah direnovasi, sekarang jadi library, Al-Maktabah Al-Mukarramah, perpustakaan. Ada barokahnya? Halo? Lu ini tempatnya Rasulullah lahir ini, ada barokahnya Pak? Tapi banyak gak orang yang menganggap bahwa ini ada barokahnya? Sama dengan kuburan itu tadi. Ya.
Mohon maaf, ini bahasanya rada menukik ya. Ada nggak orang berpendapat bahwa kuburannya Wali Songo itu ada barokahnya? Ada Pak? Ada. Nabi itu loh nggak tahu kalau di Indonesia itu ada Wali Songo. Yang kedua, thalabul barokah, mencari keberkahan bi amrin fisiyin maklumin, dengan sesuatu yang menurut indrawi. Contoh at-ta'lim, pengajian. Pak, ikut pengajian supaya dapat barokahnya. Boleh Pak? Maksudnya apa? Barokah di situ. Ada ilmu, ada Quran dibahas, ada hadis dibahas. Bukan Pak Kiainya, bukan saya maksudnya. Itu disuguhi ngombe wedang jahe, jahe merah. Lalu diminum cuma separuh, yang separuh supaya dapat apa? Tidak begitu. Saya tidak diberitahu, ini jahe merah Ustaz. Oh, kalau jahe merah tak minum. Tapi kalau anggur merah saya tidak mau. Kenapa? Memabukkan, saya bilang itu. Ini tabarruk Pak. Sudah niat agak jauh ya, tur kemana-mana untuk mencari keberkahan kuburan. Dari pikiran itu sebenarnya ziarah kubur itu boleh, tapi tidak harus menentukan kuburan tertentu. Ya, apalagi yang kedua mencari apa tadi? Barokah. Saya tambahi berkaitan dengan ini. Ini tinggal jawab apa jawaban jenengan. Pilih A apa B? Halo? Sudah siap Pak? Pakai bahasa Indonesia dulu. Apakah orang ziarah kubur itu maksudnya A, memberi manfaat kepada orang yang wafat, ataukah B, mengambil manfaat dari situasi di kuburan? A atau B? Cilikende toh. Nanti kalau saya urai pertanyaannya pasti bisa menjawab. Kalau pakai bahasa kitab, ziarah kubur itu yang A, naf'ul amwat, memberi manfaat kepada orang yang wafat. Kalau yang B itu namanya al-intifa'u bil amwat, ya, mengambil manfaat dari situasinya orang yang mati. Mengambil manfaatnya itu bisa apa? Mengambil bendanya, mengambil barangnya, mengambil tanahnya, mengambil tanaman yang ada di situ. Itu namanya al-intifa'u bil amwat, mengambil manfaat, bukan memberikan manfaat. Termasuk, waduh, ini mumpung di kuburannya ini, saya tak memanfaatkan situasi ini. Kapan lagi kita ke sini? Misalkan begitu Pak ya. Makanya tak tanya. Mudah-mudahan ini jawabannya sepakat. Kalau ragu-ragu tidak usah jawab. A apa B? A. Berubah. Lalu memberi manfaat kepada yang wafat itu dengan cara apa? Bukan cara pikiran kita Pak. Dengan cara agama. Oh, Nabi mensunahkan untuk memberikan apa? Salam. Betul Pak ya? Orang yang ziarah kubur, datang ke kuburan lalu memberikan salam, ini manfaat gak buat mereka? Nah, lalu mendoakan mereka, Allahumma firlahu warhamhu ya. Boleh Pak ya? Kalau tidak hafal pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Ya Allah, ini mudah-mudahan Engkau ahli kubur ini Engkau ampuni segala dosanya, Engkau angkat derajatnya, Engkau masukkan dalam surgamu, golongkan dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya kehadiran orang itu memberi manfaat. Ya pada kalau ya tidak bisa disamakan juga, tapi kalau pakai logika, orang datang ke rumahnya orang memberi manfaat berarti dia nggak bawa oleh-oleh kan begitu Pak ya? Yang nggak bawa apel, yang nggak bawa gedang kan begitu ya? Saya mau menyebut ke rumahnya Ustadz juga enak saya. Nah ini guyon Pak, sebanyak sepaneng ya. Tapi kalau mengambil manfaat, waduh ini ke rumah Ustadz paling subuhi enak sekarang gobo kan begitu Pak. Memanfaatkan situasi yang ada di situ. Tauhid naf'ul amwat, maka Rasulullah itu mensunahkan untuk menziarah kubur. Tapi jangan keliru, tapi itu bersungguh-sungguh
untuk kuburan tertentu. Ini ada keterangannya, tambahannya. Wa idza aradna dhahaba ila al-Madinatil Munawwarah fa naqulu dhahabna li ziyaratil Masjidin Nabawi wassalami ala sahibihi. Jika kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, maka kita mengatakan kita pergi ke sana untuk menziarahi Masjid Nabawi. Artinya sholat di situ maksudnya yang utama. Tapi pumpung di situ, kemudian menziarahi kuburannya siapa? Nabi. Jadi kelihatannya begini-begini ini, kalau kita tidak memahami dikiranya sama saja, padahal ada perbedaannya. Yang utama itu ke Masjid Nabawi. Nah kalau misalkan saya tanya, kalau dalam konteks orang yang ziarah sekarang ini niatnya sholat di Masjid Al-Kautsar dengan Masjid Ngampel, pahalanya banyak mana? Sama. Mohon maaf, ada nggak orang punya pikiran bahwa sholat di Masjid Ngampel pahalanya lebih banyak daripada masjid yang lain-lain? Nah, apalagi Jumat Pahing, kan begitu ya? Ya. Itu tambah keliru nanti. Lalu apa? Kotor kesana niatnya apa? Kalau niatnya cukup ziarah kubur, ada kuburan-kuburan tertentu di dekat-dekat rumah kita itu. Nah inilah sebenarnya madzahiru syirki ini banyak keterangannya, bukan hanya yang ada di teks yang ada di kitab ini, tapi bisa kita terangkan panjang lebar. Masih ada lagi sebenarnya al-hukmu bima bi ghairi ma anzalallah, berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, itu dianggap termasuk madzahiru syirki. Nanti kita terangkan, mudah-mudahan tidak salah paham. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.